Halo orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini. Senang sekali bisa jumpai kalian lagi di channel The Purbas. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian beserta keluarga senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga rizki dicukupkan dan segala urusan mendapatkan kelancaran. Kalau ada yang saat ini sedang terbaring sakit, mari kita doakan bersama, semoga lekas sembuh supaya bisa segera beraktivitas kembali. Untuk video hari ini, saya akan membawakan kisah kasus yang berlatar belakang beberapa negara, perjalanan panjang hidup seorang wanita bernama Ekaterina, yang awalnya indah bak kisah dongeng, namun berakhir menjadi kengerian seperti film horor. Langsung saja kita masuk ke ceritanya sekarang, misteri hilangnya Ekaterina Baumann. Ekaterina Katia Bolgova, lahir pada tanggal 13 Mei tahun 1989 di kota Leningrad. Leningrad adalah salah satu kota terbesar di Rusia pada masa eksistensi Uni Soviet. Kota tersebut kini berganti nama menjadi Saint Petersburg. Melompat ke waktu 20 tahun setelah kelahirannya, pada tahun 2009, Eka bersama keluarganya berlibur ke Turki, di mana gadis muda ini kemudian bertemu dengan seorang pria bernama Walter Baumann, yang berusia 13 tahun lebih tua. Walter adalah pria keturunan ayah Jerman dan ibu Rusia, yang lahir di Kazakhstan pada tahun 1976. Dia tumbuh besar di Jerman, memiliki pendidikan formal yang baik dan penghasilan yang tinggi dari gajinya sebesar 4.000 euro per bulan, sebagai pakar IT di pelabuhan Bremerhaven. Akan tetapi, meskipun dia memiliki kondisi keuangan yang baik, kehidupan percintaannya tidak berjalan lancar. Walter selalu mengejar kesempurnaan dari seorang wanita yang ingin dia nikahi, yang tanpa dia sadari, sosoknya sendiri jauh dari kriteria laki-laki sempurna. Selain itu, Walter juga terobsesi untuk memiliki istri berdarah Rusia, sama seperti ibunya. Jadi dengan domisilinya di Jerman, pria ini banyak melakukan pencarian jodoh via internet, dan ada beberapa kali kesempatan dia bertemu dengan wanita-wanita yang berasal dari Rusia. Selama masa pengenalan dan pendekatan secara online, semua berjalan baik-baik saja. Walter kemudian melakukan penerbangan dari Jerman ke Rusia untuk bertemu wanita kenalannya, yang ternyata, di pertemuan pertama, Walter tidak bisa memberi sendirinya secara baik. Alhasil wanita-wanita tersebut enggan untuk menemui Walter lagi. Namun rupanya Dewi Fortuna berpihak pada Walter. Secara tidak sengaja saat liburan ke Turki, Walter bertemu dengan Ekaterina. Situasinya kini berbalik 180 derajat, entah kena mantra apa, Eka sangat tergila-gila terhadap pria Jerman ini. Secara kepribadian keduanya sangat bertolak belakang. Walter adalah pria yang kaku dan introvert, sedangkan Eka adalah gadis yang ceria dan ekstrovert. Namun mau bagaimana lagi, hukum fisika juga mengatakan bahwa dua kutub yang berbeda akan menghasilkan gaya tarik-menarik yang kuat. Ada begitu banyak pemuda yang mendekati Eka, tapi untuk suatu alasan, dia malah menerima Walter. Kisah romantis keduanya pun dimulai layaknya alur cerita di novel percintaan, dua hati dari dua negara berbeda, bertemu secara tidak sengaja di sebuah perjalanan liburan, apalagi itu namanya kalau bukan takdir. Takdir apanya bang? Dedek dari ujung barat Indonesia, mantan suami dedek dari ujung timur, bertemu di Jakarta, pacaran lalu menikah, 3 bulan kemudian dia kabur dengan janda. Betul sekali, pertemuan dengan seseorang bisa jadi takdir baik bisa jadi takdir buruk. Dan itulah yang akan terjadi pada Ekaterina. Selesai liburan, keduanya kembali ke negara masing-masing, tapi kisah cinta mereka terus berlanjut, via chat di sosial media dan video call berjam-jam setiap malam. Di tahun 2009 itu, Eka terdaftar sebagai mahasiswi tahun kedua di Universitas Saint Petersburg. Di sisi lain, Walter sangat serius dengan hubungan mereka, hingga dia berhasil membujuk kekasihnya untuk pindah dan melanjutkan studi ke Jerman. Setahun kemudian, Eka meninggalkan Rusia dan transfer menjadi mahasiswi di Universitas Hamburg, Jerman, sehingga bisa lebih dekat dengan Walter yang menetap dan bekerja di Bremerhaven. Ekaterina digambarkan sebagai gadis yang cerdas, menarik dan mudah bergaul, jadi setelah kepindahannya ke Jerman, dia tidak menemukan kesulitan untuk beradaptasi di tempat baru, sambil terus menjaga komunikasi dengan keluarganya di Rusia. Di Jerman, Eka melanjutkan studinya di jurusan bisnis administrasi, tapi beberapa bulan kemudian, Walter malah melamar, dan pasangan kekasih ini pun menikah di akhir tahun 2010.
Pesta pernikahan mereka diadakan di sebuah bangunan mercusuar tepi laut. Sangat mewah, namun anehnya, pesta itu sepi undangan. Seorang teman Walter yang sekaligus menjadi fotografer di pesta tersebut, menggambarkan bahwa pesta pernikahan itu benar-benar istimewa dan menghabiskan banyak uang. Sangat jarang sekali orang Jerman mengadakan pesta semacam ini. Berdasarkan momen-momen yang dipotret oleh si teman ini, Ekaterina terlihat sangat bahagia, selalu tersenyum kecil dengan tatapan lembut ke arah suaminya. Sementara itu, wajah Walter seperti tidak bahagia. Di kemudian hari terungkaplah penyebabnya, bahwa Walter saat itu merasa sangat kesal, karena pesta yang diinginkan oleh pengantinnya mengeluarkan banyak biaya dari tabungannya. Ekaterina menginginkan sebuah pesta layaknya pernikahan di negeri dongeng. Namun mirisnya, setelah menikah, mereka tidak tinggal di istana atau kastil, melainkan masuk ke rumah keluarga Baumann dan tinggal bersama orang tua pengantin pria. Sejak hari di mana dia menginjakan kaki di rumah itu, hidup Ekaterina tidak pernah nyaman lagi. Sebelum lanjut ke cerita rumah tangga Walter dan Ekaterina, mari kita kenalan dulu dengan wanita parubaya ini yang bernama Ludmila Baumann, ibu Walter. Ludmila adalah wanita keturunan Rusia yang lahir dan tumbuh besar di Kazakhstan. Dia menghabiskan 38 tahun pertama dalam hidupnya di negara tersebut. Ludmila menikah pada usia 18 tahun dan melahirkan Walter setahun kemudian. Namun demikian, dia tetap menyelesaikan kuliahnya, lalu bekerja sebagai ahli kimia. Setelah putranya mulai sekolah, Ludmila berhenti bekerja di perusahaan itu, dan berganti profesi menjadi guru di sekolah tempat anaknya belajar. Ludmila sengaja bekerja di sekolah itu supaya bisa mengawasi dan melindungi putra satu-satunya. Suami Ludmila, ayah Walter, adalah pria warga asli Jerman. Oleh karena itu keluarga Baumann memutuskan untuk bermigrasi dari Kazakhstan ke Jerman ketika Walter lulus SMA. Bremerhaven menjadi rumah baru mereka. Di Bremerhaven, karena putranya sudah lulus SMA dan lanjut kuliah di Universitas Hamburg, Ludmila melanjutkan lagi karirnya dulu dan mulai bekerja sebagai peneliti di Institut Kelautan, meneliti masalah pemanasan global. Ludmila memegang jabatan yang cukup tinggi di tempat itu, sering bepergian dan melakukan puluhan ekspedisi penelitian. Ludmila adalah wanita yang keras dan hebat. Dia selalu mendahulukan logika dibandingkan empati dan intuisi. Tapi kalau sudah menyangkut masalah putranya, semua logika dia buang jauh-jauh. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Walter adalah putra sematawayang pasangan Baumann. Mungkin karena itulah Walter sangat dekat dengan sang ibu. Saking dekatnya, di usia 33 tahun, Walter masih tinggal bersama orang tua. Walaupun dia sudah bekerja dan memiliki penghasilan yang tinggi, Walter tidak bisa lepas dari sang ibu. Semua aspek dalam hidupnya selalu melibatkan pengaruh atau pendapat Ludmila, tidak pernah bisa membuat keputusan sendiri dalam hidupnya, sampai-sampai, di usia tersebut, sang ibu masih membelikannya celana dalam. Setiap pagi, siang, dan sore, Ludmila selalu menelpon Walter, menanyakan sudah makan apa belum, lagi apa, di mana, sedang bersama siapa. Ludmila sangat menyayangi putranya, nyaris menguasai 24 jam dalam hidup Walter, dan tidak berniat untuk berpisah dengan putra kesayangannya. Pada tahun 2010, Walter menikah dengan Ekaterina, lalu pengantin baru ini tinggal bersama di rumah keluarga Baumann. Satu persatu masalah mulai terjadi di hidup Eka. Dia putus kuliah, pun tidak diperbolehkan untuk bekerja. Setiap hari dia berada di rumah itu, tapi semua urusan rumah tangga tetap dihandle oleh sang mertua. Eka tidak punya kegiatan apapun, tidak bekerja dan tidak punya uang. Walter suaminya tidak memberi uang karena semua kebutuhan mereka sudah disediakan oleh sang ibu. Terlebih lagi, Walter menggarisbawahi bahwa mereka sudah banyak keluar uang untuk menggelar pesta pernikahan impian Eka. Sepanjang hari dan setiap hari, Ekaterina duduk bengong di rumah sampai suaminya pulang ketika hari sudah gelap. Walter kerja lembur setiap hari, dan tetap masuk kerja di hari libur, benar-benar 7 hari dalam seminggu dari pagi hingga malam, bukan karena dia seorang workaholic, tapi semata-mata karena Walter sangat menyukai uang. Selain harus menerima ketidakhadiran sang suami dalam hidupnya, Ekaterina malah harus menghadapi sikap mertua yang tidak bersahabat. Perang antara mertua dan menantu perempuan mulai terjadi. Eka berusaha keras untuk bisa melepaskan pengaruh Ludmila dari hidup suaminya, sementara Ludmila berusaha sekuat tenaga membuat Eka tidak betah dan meninggalkan putranya.
Walaupun penghasilan bulanannya nyaris 100 juta kalau dirupiahkan, Walter terus menumpuk dan menimbun rekening tabungannya, tidak berniat menggunakan uang itu untuk membeli rumah, atau untuk keperluan lainnya layaknya orang yang baru menikah. Semua sudah disediakan oleh sang ibu, tempat tinggal, urusan dapur, semua sudah tersedia. Ekaterina juga tidak pernah membeli baju baru lagi setelah menikah, dia masih memakai baju-bajunya yang lama, dan perlahan-lahan, pakaian Eka berganti dengan pakaian lungsuran dari sang ibu mertua. Karena setiap kali Eka memakai bajunya yang lama, Ludmila akan berkomentar kalau penampilan si menantu seperti seorang pelacur. Karena Walter selalu bekerja setiap hari dari pagi hingga malam, pasangan ini hampir tidak pernah mempunyai waktu untuk bercinta. Walter pulang ke rumah dalam kondisi tubuh yang sudah kelelahan, sementara istrinya sudah lelap di atas tempat tidur. Barulah 7 tahun kemudian Eka berhasil hamil, dan karena sedang mengandung bayinya, Walter sedikit memanjakan istrinya. Kesempatan itu digunakan Eka untuk mengajak sang suami pindah rumah. Dengan berat hati, Walter setuju dan menarik sedikit uang dari tabungannya untuk membeli sebuah rumah. Proses pencarian dan pembelian rumah baru ini juga memakan waktu yang cukup lama, karena Walter ingin rumah yang sempurna, tapi hanya mengalokasikan dana yang sangat minim. Setelah menemukan rumah yang ideal, Walter dan Eka pindah ke rumah tersebut dan mulai menjalani rumah tangga mandiri setelah 7 tahun menikah. Ekaterina akhirnya bisa bernafas lega. Dia berharap kepindahan ini akan membawa pengaruh baik untuk rumah tangga mereka. Tapi apa yang terjadi kemudian, membuat Eka kembali mengelus dada dan geleng-geleng kepala. Ludmila terus ikut campur dalam rumah tangga mereka. Datang bertamu setiap hari, benar-benar setiap hari. Dimulai dari pagi hari sebelum wanita itu berangkat ke tempat kerja, Ludmila mampir ke rumah anaknya, menyiapkan sarapan untuk Walter. Sore hari pulang kerja, Ludmila kembali datang dan menyiapkan makan malam untuk putranya. Wanita ini baru pulang ke rumahnya sendiri ketika Walter berkata kalau dia sudah ngantuk dan mau pergi tidur. Di akhir pekan, kekesalan Eka semakin berkali-kali lipat, karena Walter suaminya tetap bekerja, sementara Ludmila sang mertua akan berada di rumahnya sepanjang hari. Sebagai info saja, di tahun 2017 itu, Walter sudah berusia 41 tahun, Eka sudah sangat sering mengutarakan keberatannya atas sikap Ludmila. Tapi setiap kali dia membahas masalah itu, Walter akan tersinggung dan pasangan ini pun akhirnya bertengkar. Di akhir tahun 2017, Ekaterina melahirkan seorang putri yang mereka beri nama Victoria. Seharusnya, hidup Eka sudah lengkap dan dia pantas untuk bahagia. Tapi mimpi buruk dari mertuanya terus menghantui hidup Eka, karena di tahun itu, Ludmila mertuanya memasuki masa pensiun. Ludmila berinisiatif menyiapkan sebuah ruangan di rumah Walter dan Eka untuk menjadi kamar pribadinya. Bukan hanya mampir di pagi dan sore, kali ini Ludmila mulai rutin menginap di rumah putranya dengan alasan ingin membantu Eka mengurus baby Victoria. Ludmila yang sudah pensiun tetap memiliki kesibukan yang membuatnya bahagia. Selain mengurus putranya yang sudah berusia 41 tahun, dia juga mulai memperlakukan sang cucu layaknya Walter yang baru lahir. Suami istri ini mengaku bahwa mereka sudah menyelesaikan masalah dan berdamai. Yang nyatanya, mereka masih sering bertengkar hingga berujung pada aksi KDRT. Tak jarang pertengkaran itu terjadi di depan mata putri mereka yang baru berusia 2 tahun. Walter dan Ekaterina sengaja berbohong pada pekerja sosial karena mereka takut Victoria akan dirampas dari tangan mereka. Di pertengahan tahun 2020, Ekaterina kembali bertindak. Kali ini dia mendatangi pusat perlindungan perempuan bersama putrinya. Keesokan harinya, Walter datang dan mengajak istrinya bicara baik-baik. Dia meminta maaf dan berkata bahwa dia tidak sanggup hidup tanpa Ekaterina dan Victoria. Walter mengakui sikapnya yang buruk selama ini, dan berjanji bahwa dia akan berubah. Namun janji tinggal janji. Setelah Ekaterina percaya dengan ucapan suaminya dan bersedia untuk pulang, badai di rumah tangga mereka masih terus terjadi. Setiap kali Walter merasa kalau sikapnya salah, dia buru-buru minta maaf dan memberi Eka hadiah, mengajak makan malam, atau membawa anak dan istrinya pergi liburan. Semua itu dilakukan Walter bukan karena dia tidak sayang duit lagi, tapi dia takut Ekaterina akan pergi membawa putrinya. Sikap Walter tidak hanya memburuk terhadap istrinya, tetapi juga kepada Victoria sang putri, di mana Walter semakin posesif dan hampir tidak pernah melepaskan balita itu dari tangannya, sama seperti yang dilakukan Ludmila dulu kepada Walter kecil. Saat Walter bekerja, Ludmila akan menggantikannya berada di rumah, mengawasi gerak-gerik Ekaterina jangan sampai kabur membawa Victoria, dan ketika dia berada di rumah, Walter senantiasa menggendong Victoria.
Bocah itu bahkan sulit untuk bisa bermain saat sang ayah ada di rumah. Ketika Victoria berusia 3 tahun dan mulai masuk TK, Walter mengurangi jam kerjanya menjadi setengah dari sebelumnya, supaya dia bisa mengantar jemput sang putri dari sekolah. Walter bahkan memasak untuk putrinya, dan di malam hari, dia membawa Victoria tidur bersama dengannya dan Ekaterina di kamar utama. Kelakuan Walter ini persis sama seperti Ludmila dulu, tapi ini versi ayah kepada putrinya. Suatu hari, Walter dan Ekaterina kembali bertengkar sengit. Kali ini mereka melakukannya di depan sekolah Victoria. Buntut dari insiden itu, pihak sekolah melapor ke polisi dan Dinas Perlindungan Anak. Mereka khawatir situasi yang tidak baik di antara Walter dan Ekaterina akan berpengaruh pada mental dan keselamatan Victoria. Pihak berwenang melalui pekerja sosial turun tangan. Walter dan Ekaterina mengakui kesalahan mereka dan menyatakan bahwa mereka sudah berdamai. Namun Dinas Perlindungan Anak tetap mewajibkan mereka untuk mengikuti konseling pernikahan, dan pekerja sosial tetap akan memonitor situasi di dalam rumah tangga Walter dan Ekaterina. Ekaterina sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan suaminya. Wanita 32 tahun itu mulai mempertimbangkan untuk pulang ke Rusia membawa Victoria. Namun sebelum itu, dia harus bercerai terlebih dahulu, karena membawa Victoria keluar dari Jerman tanpa izin dari Walter bisa dianggap sebagai aksi penculikan menurut hukum yang berlaku di Jerman. Di saat yang sama, Ekaterina mendapati bahwa semua dokumennya menghilang dari lemari. Di kemudian hari, barulah terungkap bahwa Walter sengaja menyita dokumen-dokumen pribadi istrinya yang dia titipkan kepada Ludmila sang ibu. Tentunya hal itu dia lakukan sebagai antisipasi, jangan sampai Ekaterina membawa Victoria kabur ke Rusia. Ekaterina mengkonfrontasi Walter terkait dokumen-dokumennya yang hilang. Namun malangnya, dia malah diusir dari rumah, benar-benar diusir, dilempar keluar dari pintu depan rumah mereka. Dari sana Ekaterina mendatangi kantor polisi, dan lagi-lagi, berkat campur tangan pihak berwenang, pasangan suami istri ini kembali berdamai dalam tanda kutip. Ekaterina sudah tidak ada lagi harapan untuk rumah tangganya, satu-satunya alasan dia masih bertahan di rumah itu, semata-mata demi Victoria putrinya. Ekaterina ingin bercerai, dia ingin pulang ke Rusia, tapi dia tidak sanggup kalau harus berpisah dengan Victoria. Di bulan Agustus tahun 2021, untuk kedua kalinya Ekaterina mendatangi Pusat Perlindungan Perempuan bersama Victoria putrinya, memberitahu pihak administrasi di sana bahwa suaminya mencoba untuk membunuhnya. Dinas Sosial dan Perlindungan Anak menilai situasi di dalam rumah tangga Ekaterina berbahaya untuk keselamatan mental Victoria. Jadi diambillah keputusan, untuk sementara, Victoria akan diasuh oleh negara. Ekaterina setuju. Bukan karena dia tidak sayang putrinya, tapi untuk sementara itulah yang terbaik karena Ekaterina akan memulai gugatan cerainya. Walter dan Ludmila ibunya kemudian muncul dan memprotes keputusan tersebut. Alhasil, Victoria tidak jadi dibawa oleh Dinas Perlindungan Anak dan dikembalikan kepada orang tuanya. Walter dan Ekaterina secara bergantian mengasuh gadis 4 tahun itu. Selama 3 hari Victoria akan tinggal bersama ayah dan kakek neneknya, dan 3 hari berikutnya dia akan tinggal bersama sang ibu di Pusat Perlindungan Perempuan. Pengaturan itu awalnya berjalan lancar, namun Ekaterina tidak memiliki kendaraan maupun uang, sementara TK tempat Victoria sekolah, jaraknya sangat jauh dari Pusat Perlindungan Perempuan. Selain itu, ada sumber yang mengatakan bahwa teman sekamar Ekaterina di tempat tersebut bersikap tidak baik setiap kali Victoria menginap di sana. Sehingga ibu muda ini harus mengambil keputusan yang pahit, pulang lagi ke rumahnya. Tapi karena pasangan ini sedang dalam proses cerai, dia dan Walter tidur di kamar terpisah. Di masa-masa itu, hasrat Ekaterina untuk bisa pulang ke Rusia semakin besar. Sejak menikah di tahun 2010, nyaris 12 tahun dia tidak pulang kampung dan bertemu keluarganya. Walter sama sekali tidak melarang, dia sudah mengembalikan dokumen pribadi Ekaterina, bahkan bersedia untuk membiayai tiket pesawat pulang pergi, tapi dengan satu syarat, Victoria tidak boleh dibawa. Ekaterina setuju untuk meninggalkan Victoria untuk sementara waktu, karena bagaimanapun, dia tahu bahwa Walter sangat sayang kepada Victoria dan tidak mungkin akan menyakiti putrinya itu. Menjelang pergantian tahun 2021 ke tahun 2022, Ekaterina terbang ke Saint Petersburg sendirian. Di Rusia, Ekaterina dengan cepat melanjutkan hidup dan menjalin hubungan dengan seorang pilot Rusia yang dia kenal via aplikasi kencan. Ekaterina hanya menghabiskan waktu selama 2 minggu di Rusia.
lalu kembali lagi ke Jerman pada pertengahan bulan Januari tahun 2022. Namun dia terus menjaga komunikasi dengan keluarganya, dan tentunya dengan kekasih barunya. Mereka kerap bertukar pesan dan melakukan video call, setiap hari tanpa ada yang terlewatkan. Tapi beberapa minggu kemudian, tepatnya sejak tanggal 4 Februari tahun 2022, wanita 32 tahun itu, tiba-tiba, menghilang tanpa kabar. Setelah lebih dari 24 jam Ekaterina tidak bisa dihubungi, Svetlana ibunya mencoba untuk mencari info melalui Walter menantunya, di mana pria 35 tahun itu berkata bahwa Ekaterina kabur dari rumah sejak tanggal 3 Februari tahun 2022. Dia sendiri mengaku tidak tahu kemana Ekaterina pergi. Merasa tidak puas atas jawaban tersebut, orang tua Ekaterina menghubungi kepolisian Jerman dan meminta untuk dilakukan pemeriksaan kesejahteraan atas nama Ekaterina Baumann. Sebagai tindak lanjut, dua petugas polisi mendatangi rumah Walter pada tanggal 6 Februari tahun 2022. Sama seperti keterangannya kepada Svetlana, Walter berkata bahwa istrinya kabur dari rumah sejak 3 hari yang lalu. Walter juga menambahkan bahwa Ekaterina pergi membawa tas koper kosong dan mencuri uangnya sebesar 13.000 euro, atau sekitar 200 juta kalau dirupiahkan. Demikian keterangan Walter. Uniknya, polisi percaya begitu saja dengan penjelasan versi Walter ini. Pria itu sama sekali tidak dicurigai dan kepolisian Bremerhaven langsung membentuk tim untuk mencari Ekaterina yang hilang. Kalau saja polisi mau menyimak kasus ini dengan lebih seksama, segala sesuatunya sangat ganjil dan tidak masuk akal. Ekaterina kabur membawa tas koper kosong dan mencuri uang Walter sebesar 13.000 euro, tapi dia meninggalkan dompet, tas, handphone, dokumen-dokumen penting, pakaian serta semua barang pribadi lainnya. Namun yang paling tidak masuk akal, tidak mungkin Ekaterina meninggalkan putrinya yang berusia 5 tahun. Selama bertahun-tahun dia menahan semua penderitaan demi Victoria. Untuk alasan apa Ekaterina sekarang meninggalkan anaknya begitu saja? Terlebih lagi, kalau memang dia sedang dalam kesulitan, mengapa Ekaterina tidak menghubungi keluarga maupun kekasihnya di Rusia? Polisi Bremerhaven dan tim relawan menghabiskan waktu berhari-hari menyisir seisi kota hingga ke kawasan pinggiran untuk mencari Ekaterina, tapi mereka sama sekali tidak melakukan pemeriksaan atau mencari petunjuk di rumah Walter dan Ekaterina, karena saat semua orang sedang sibuk mencari istrinya, Walter tampak santai-santai saja dan malah merenovasi rumah. Polisi baru menggeledah rumah Walter pada tanggal 10 Februari atau setelah 4 hari Ekaterina dilaporkan hilang, dan di hari itu, renovasi di rumah Walter sudah selesai. Dia mengganti lantai di ruang tamu dan membeli sofa baru. Walter juga terlihat membeli cairan pembersih dalam jumlah yang banyak di supermarket lokal. Sebagai info tambahan, semua rumah di kawasan tempat tinggal Walter memiliki kamera CCTV yang menghadap ke jalan. Ajaibnya, kamera CCTV tersebut tidak ada di dinding rumah Walter. Selama 3 jam para polisi melakukan penggeledahan di rumah Walter. Namun pada akhirnya mereka menetapkan bahwa tak ada satupun petunjuk yang berhasil ditemukan untuk mengungkap misteri hilangnya Ekaterina. Benarkah sama sekali tidak ada barang bukti atau petunjuk yang berhasil ditemukan? Apakah kepolisian Jerman memang seceroboh itu? Ataukah para polisi ini menganggap enteng kasus tersebut karena Ekaterina adalah warga negara asing? Selain sama sekali tidak peduli dengan upaya pencarian Ekaterina, Walter ternyata langsung mengajukan permohonan untuk hak asuh tunggal atas Victoria putrinya, seolah-olah dia sudah yakin bahwa Ekaterina tidak akan pernah kembali lagi. Pencarian terhadap Ekaterina terus dilakukan hingga berminggu-minggu kemudian, namun tak membuahkan hasil apa-apa. Para perempuan yang bahkan tidak mengenal sosok Ekaterina secara personal, memutuskan untuk membentuk tim pencarian tambahan, karena kepolisian Bremerhaven tidak menunjukkan progres yang berarti dalam kasus ini. 2 minggu setelah Ekaterina hilang, sekitar 400 perempuan dari seluruh penjuru Jerman bagian utara, berkumpul dan melanjutkan upaya pencarian terhadap Ekaterina Baumann. Salah satu di antara mereka berkata kepada media, bahwa mereka akan terus mencari, sampai mereka benar-benar tahu, apa yang terjadi terhadap Ekaterina Baumann. Pada tanggal 1 Maret tahun 2022, 25 hari setelah Ekaterina menghilang, seorang warga lokal melihat ada sebuah koper aneh yang terdampar di pinggiran sungai Weser Bremerhaven, dan ketika koper itu dibuka, warga ini menemukan potongan-potongan tubuh wanita yang terbungkus dalam plastik sampah, dan perlu digarisbawahi di sini,
potongan tubuh tersebut tidak lengkap, beberapa bagian hilang dan entah ada di mana. Pemeriksaan DNA mengungkap bahwa potongan tubuh itu adalah milik Ekaterina Bauman, yang sudah hampir sebulan menghilang. Dan entah apakah ini sebuah kebetulan, lokasi penemuan koper itu hanya berjarak beberapa puluh meter dari bangunan mercusuar, tempat Ekaterina dan Walter menikah, 12 tahun yang lalu. Fakta bahwa koper itu terdampar di pinggir sungai Weser merupakan sebuah ketidaksengajaan sekaligus keberuntungan bagi para polisi, karena berdasarkan pendapat para ahli, koper itu bisa saja hanyut terbawa ombak hingga ke perairan lepas laut utara, dan Ekaterina selamanya tidak akan ditemukan. Kini Ekaterina Bauman sudah berhasil ditemukan. Orang-orang yang mengenal wanita 32 tahun itu hanya bisa mengucapkan selamat tinggal, di mana mereka meletakkan bunga, lilin bahkan surat, di sekitar foto Ekaterina di pinggir sungai Weser, tempat tubuhnya terakhir ditemukan. Menyusul penemuan mayat Ekaterina, Walter Bauman ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka utama. Rumah Walter dan Ekaterina kembali digeledah, dan kali ini, para polisi dan tim forensik sekonyong-konyong jadi sangat sibuk, karena mereka berhasil menemukan banyak bukti dan petunjuk yang mengarah pada keterlibatan Walter dalam kematian Ekaterina. Polisi menemukan sebuah botol yang berisi cairan obat penenang, zat yang sama seperti kandungan yang mereka temukan di tubuh Ekaterina. Selain itu, di bagian gudang rumah, polisi menemukan sarung tangan sekali pakai, aluminium foil, lakban, kantong sampah dan cairan pembersih lantai dalam jumlah yang sangat banyak. Polisi juga menemukan syal merah muda dan jaket berwarna putih yang dikenakan Ekaterina dalam postingan foto terakhirnya di media sosial. Meski demikian, tak satu pun barang-barang pribadi milik Ekaterina ditemukan, sepertinya sudah dibuang oleh Walter. Sementara foto pernikahan mereka juga sudah disimpan di gudang. Walter sepertinya sudah benar-benar move on dan melupakan sosok wanita yang pernah menjadi istrinya selama 12 tahun terakhir. Di ruang interogasi, Walter kerap memberikan keterangan yang berubah-ubah. Di satu momen dia mengakui perbuatannya yang telah membunuh istrinya, namun di lain kesempatan dia menyangkal telah membunuh Ekaterina. Selama berada di tahanan polisi, Walter kerap berkirim surat kepada Ludmila sang ibu, yang mana di dalam salah satu surat tersebut Walter menulis, "Ibu, tolong aku Bu, aku tahu kau bisa menolongku, hanya kau yang bisa menyelamatkanku, kumohon, tolong aku Bu." Arti kata demi kata yang ditulis Walter Bauman dalam surat tersebut, nantinya akan terjawab beberapa bulan kemudian di ruang sidang. Di tanggal 26 Agustus tahun 2022, sidang kasus pembunuhan Ekaterina Bauman, dengan tersangka utama dan satu-satunya, Walter Bauman, akhirnya digelar. Berdasarkan hasil investigasi, barang bukti dan petunjuk, jaksa memaparkan kronologi kejadian sebagai berikut. Sore hari sekitar jam setengah 5 tanggal 4 Februari tahun 2022, Ekaterina terlihat oleh seorang tetangga dan terekam di CCTV rumah tetangga, berjalan di lingkungan sekitar rumahnya menggunakan baju biru denim dan jaket berwarna kuning. Di malam hari, menurut keterangan Walter, mereka sempat makan malam berdua. Diduga, saat makan malam inilah Walter membubuhi minuman Ekaterina dengan semacam obat penenang. Handphone Ekaterina terakhir kali terhubung dengan jaringan internet rumah pada jam 7 malam lewat 41 menit. Namun pada jam 8 malam lewat 25 menit, Ekaterina melakukan video call dengan kekasihnya menggunakan komputer rumah. Menurut si pilot Rusia, saat itu Ekaterina dalam kondisi baik-baik saja dan suasana hatinya terlihat bagus. Ekaterina kemudian memutuskan sambungan telepon dan berkata kalau dia mau menidurkan putrinya dulu. Nanti setelah Victoria tidur, dia akan menelpon lagi. Namun ditunggu-tunggu, Ekaterina tidak menelpon lagi di malam itu, dan tidak pernah bisa dihubungi di hari-hari setelahnya. Pemeriksaan terhadap isi perut Ekaterina menunjukkan bahwa wanita itu meninggal, kira-kira 2 jam setelah dia makan malam, yang artinya, setelah makan malam jam 7 lewat 41 menit, Ekaterina meninggal sekitar jam 10 malam. Tak lama setelah dia mengakhiri sambungan telepon dengan kekasihnya di Rusia. Selain menemukan sisa-sisa makanan di saluran pencernaan, dokter forensik juga menemukan kandungan zat obat penenang di darah Ekaterina, tulang lehernya patah, dan diduga penyebab utama kematiannya adalah karena dicekik hingga kehabisan nafas. Jaksa berkeyakinan bahwa Walter melakukan perbuatannya itu di depan Victoria sang putri, dan sepanjang malam itu, Walter memutil tubuh Ekaterina dan memasukkannya ke dalam sebuah koper besar.
Besoknya di tanggal 5 Februari tahun 2022 sekitar jam 10, mobil Walter terekam kamera CCTV tetangga meninggalkan rumahnya dan baru kembali lagi ke rumah pada jam 4 sore. Sebenarnya ada detail lain yang ditemukan dalam investigasi, di mana pada malam pembunuhan Ekaterina, menjelang tengah malam, Walter menelpon sang ibu dan meminta wanita 66 tahun itu untuk datang ke rumahnya. Ayah Walter juga bersaksi kalau sekitar tengah malam, dia mengantar sang istri ke rumah putra mereka. Namun pria itu mengaku bahwa dia langsung pulang dan tidak sempat masuk ke rumah Walter. Jelas sekali di sini bahwa Ludmila terlibat sebagai kaki tangan dalam kejahatan putranya, tapi entah karena alasan apa, polisi maupun jaksa tidak mendakwa Ludmila Baumann. Semua bukti dan petunjuk mengarah pada Walter Baumann sebagai pelaku dalam kasus pembunuhan Ekaterina Baumann. Menurut analisa jaksa, motif perbuatan Walter ada 3. Yang pertama, pria 46 tahun ini tidak mau kehilangan hak asuh atas putrinya. Terlebih lagi, Walter tidak mau kalau Ekaterina nanti membawa Victoria ke Rusia. Alasan yang kedua dan ketiga saling berhubungan dan sepenuhnya terkait masalah uang. Walter tidak mau menjalani persidangan cerai yang panjang, dia tidak mau mengeluarkan uang untuk membayar pengacara. Terlebih lagi, Walter tidak mau uang dan hartanya berkurang karena harus berbagi gono gini dan memberi tunjangan kepada Ekaterina. Fakta bahwa Walter mengganti lantai ruang tamu dan membeli sofa baru setelah istrinya dinyatakan menghilang, mengindikasikan bahwa pembunuhan dan proses mutil Ekaterina dilakukan di ruangan tersebut. Selain itu, saat handphonenya disita, polisi menemukan bahwa sejak bulan Desember tahun 2021 hingga bulan Februari tahun 2022, histori penelusuran internet Walter menunjukkan bahwa dia sudah merencanakan pembunuhan terhadap Ekaterina istrinya. Semua bukti sudah tidak bisa dibantah lagi. Namun yang menyedihkan di sini, diduga kuat bahwa Victoria putrinya menyaksikan sebagian atau seluruh insiden yang terjadi pada sang ibu, karena sejak ibunya menghilang, Victoria menunjukkan perilaku yang aneh, di mana bocah 5 tahun itu sering bicara sendiri, menangis tanpa sebab, dan sering menggigit pergelangan tangannya. Svetlana sang nenek dari pihak ibu berusaha untuk bisa mendapatkan hak asuh atas Victoria. Namun pengadilan memutuskan bahwa Victoria harus menjalani perawatan mental terlebih dahulu untuk menyembuhkan traumanya. Setelah Victoria tenang, bocah itu akan diserahkan untuk diadopsi oleh keluarga lain di Jerman, dan nama Victoria akan diganti secara legal supaya suatu saat nanti, Victoria tidak akan menemukan fakta mengenai masa lalu dan tragedi yang menimpa ibu kandungnya. Sementara itu kakek dan nenek dari pihak ayah tidak berusaha untuk memperjuangkan hak asuh atas Victoria. Mungkin karena mereka sedang sibuk berusaha untuk membebaskan Walter dari penjara. Dalam sidang lanjutan di awal tahun 2023, pada satu momen Walter terlihat memandang sang ibu, menangis dan menelungkupkan kedua telapak tangannya, menyiratkan sebuah permohonan agar sang ibu menolongnya. Tak lama kemudian, Ludmila Baumann dipanggil untuk memberikan kesaksian. Di kursi saksi, tiba-tiba Ludmila mengaku bahwa dialah yang membunuh Ekaterina. Ludmila menyatakan bahwa dia sangat membenci perempuan itu sejak hari pertama Ekaterina menjadi menantunya. Ludmila kemudian menyampaikan kronologi kejadian berdasarkan versinya, namun rasanya tidak perlu saya uraikan lagi di sini. Yang pasti, Ludmila mengklaim bahwa putranya tidak bersalah, dialah yang membunuh Ekaterina. Pernyataan wanita ini langsung didukung oleh Walter Baumann sang putra, di mana dia mengklaim bahwa selama ini di ruang interogasi, dia hanya berusaha untuk melindungi ibunya. Bukan dia yang membunuh Ekaterina, melainkan ibunya. Dari awal cerita sudah saya gambarkan bagaimana julidnya Ludmila Baumann sebagai mertua. Di momen ini, kita bisa menyimpulkan bagaimana besarnya rasa cinta Ludmila kepada sang putra. Dia bahkan berusaha keras mengambil alih tanggung jawab dan rela menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Sementara Walter dengan mudahnya langsung menuding sang ibu sebagai pelaku sebenarnya untuk kejahatan yang telah dia lakukan. Namun semua pengakuan Ludmila tidak berarti apa-apa di mata jaksa dan hakim, karena sejatinya kasus ini sudah terang benderang. Pembunuh Ekaterina Baumann tak lain dan tak bukan adalah suaminya sendiri, Walter Baumann. Sidang kasus pembunuhan Ekaterina Baumann mencapai babak akhir di tanggal 23 Mei tahun 2023. Hakim menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Walter Baumann atas kejahatannya, namun hukum di Jerman memperbolehkannya untuk mengajukan pembebasan bersyarat setelah menjalani masa hukuman minimal 15 tahun.
Ludmila Baumann masih dimungkinkan untuk didakwa atas perannya sebagai kaki tangan. Namun menurut saya pribadi, vonis sejati untuk Ludmila adalah menyaksikan putra kesayangannya menghabiskan sisa hidup di dalam kurungan penjara. Lalu bagaimana menurut kalian? Coba sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari insiden tragis yang menimpa hidup Ekaterina. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.